Pak Wid dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin presentasi komponen struktur komposit. Di sini ada saya, Baka Geti Putri dengan NIM 21B10173. Terus ada Randy Dwi Saputra, NIM 21B10019. Ada Jonathan, ada Singgi. Nah, struktur komposit itu adalah struktur yang terdiri dari dua jenis material atau lebih, kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan dengan tujuan agar memiliki kekuatan yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih kuat untuk memikul tekanan dibandingkan hanya dengan mengandalkan satu material saja. Sifat-sifat material komposit tidaklah harus sama, tidak pula sejenis, namun masing-masing material memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Nah, struktur komposit itu mempunyai kelebihan, yaitu kelebihan struktur komposit itu: 1. Tampilan elegan dan kokoh, 2. Hemat namun fungsional, 3. Struktur komposit banyak dijadikan sebagai pilihan karena kekuatannya lebih kokoh. Nah, kekurangannya itu dari segi proses pelaksanaan, hal tersebut justru jauh lebih mahal terjadi karena proses pengerjaannya terdiri dari 5 tahap, yaitu memasang balok atau kolom baja, memasang besi tulangan, pasangan bekisting, melakukan pengocoran, dan terakhir membongkar bekisting. Nah, terus tegangan elastis dalam balok komposit itu ada tegangan lentur dan geser pada balok homogen material dapat dihitung dengan rumus FB sama dengan MC bagi I dan FV sama dengan VQ bagi L kali T. Nah, kita lanjutkan di materi selanjutnya. Ini masih di tegangan elastis dalam balok komposit itu. Ada diagram regangan balok komposit sama diagram tegangan pada balok komposit dengan penampang tertransformasi. Nah, ini hubungan antara tegangan dan regangan baja dan beton itu dapat dinyatakan dengan rumus seperti ini, dengan EC itu modulus elastis beton, N itu rasio modulus. Nah, modulus elastis beton diberikan dalam SNI 12.3.2. EC itu rumusnya seperti ini: 0,041 W pangkat 1,5 akar F aksen C. Dengan W itu berat jenis beton itu menggunakan 2400 kg per meter kubik. Kemudian F aksen C itu kuat tekan beton yang berumur 28 hari MPa itu sesuai ketentuannya. Terus berat jenis beton normal dapat diambil seperti yang W tadi, 2400 kg per meter kubik. Terus berat tegangan lentur pada bagian atas dan bawah profil baja itu menggunakan persamaan seperti ini: FST sama dengan M dikali YT per ITR. Terus yang satunya itu FSB sama dengan M dikali gamma B per ITR. Dengan M itu momen lentur yang harus dipikul, ITR momen inersia terhadap sumbu netral, terus gamma T adalah jarak dari sumbu netral ke serat atas profil baja, gamma B itu jarak dari sumbu netral ke serat bawah profil baja. Kemudian tegangan yang terjadi pada serat atas beton dihitung berdasarkan persamaan FC sama dengan M dikali gamma per N dikali ITR. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Ini sistem pelaksanaan komponen struktur komposit. Terus lanjut. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu selanjutnya itu menentukan lebar efektif. Diambil nilai terkecilnya. Yang pertama itu kan L per 4, yaitu L nya kan 600 dibagi 4 hasilnya 150, dan BE sama dengan BO nya yang kedua yaitu 250 cm. Nah, jadi nilai BE yang diambil nilai terkecil yaitu 150 cm. Selanjutnya menentukan nilai N. Nilai N itu dari E beton, yaitu rumusnya 4700 akar FC F aksen, yaitu sama dengan 4700
akar 20 didapatkan 21.000 MPa. Terus E baja itu 200.000 MPa, maka N sama dengan E baja dibagi E beton, yaitu 200.000 dibagi 21.000, yaitu 9, dibulatkan jadi 9. Selanjutnya lebar efektif ekuivalen, yaitu rumus lebar efektif ekuivalen BE per N yaitu 150 dibagi 9 sama dengan 16,67 cm. Selanjutnya menentukan letak garis netral, yaitu untuk plat beton untuk luas transformasi A yaitu 200,04, untuk profil WF-nya kita pakainya 96,76. Didapat lengan momennya yaitu 6 dan 34,5. Untuk A kali Y yaitu 120,24 dan 3338,22. Di total yaitu 4538,46. Terus selanjutnya yaitu Y sama dengan A kali Y per A sama dengan A kali hasil dari A kali Y nya tadi 4538,46 dibagi hasil dari A yaitu 296,80 sama dengan 15,29 cm. Untuk EU nya sama dengan 33.500 ditambah 96,76 dalam kurung 34,5 min 15,29 akar 2 ditambah 1/12 kali 16,27 dikali 12 akar 3 ditambah 200,04 dikali 15,29 dikurangi 6 akar 2, yaitu didapatkan hasil 88871,524 cm. Untuk selanjutnya yaitu SC yaitu 88871,524 dibagi 15,29 yaitu 5812,39 cm3. Untuk SSB nya yaitu 88871,524 dibagi 41,71 didapatkan 2130,7 cm3. Untuk SSA nya yaitu 8871,524 dibagi 15,29 min 12 didapatkan 27012,62 cm3. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan tegangan untuk sistem pelaksanaan tanpa peranca atau unsorot. Perhitungan beban konstruksi. Yang pertama, berat profil WF-nya itu 76 kg per meter. Yang kedua, berat plat betonnya yaitu 0,12 dikali 2400 dikali 2,5 sama dengan 720 kg per meter. Yang ketiga, berat backcastingnya yaitu 50 dikali 2,5 sama dengan 125 kg per meter. Totalnya yaitu 921 kg per meter. Untuk tahap pertama, plat beton belum mengeras, beban seluruhnya dipikul oleh profil baja, yaitu M maksimalnya sama dengan 1/8 dikali 921 dikali 6 akar 2 sama dengan 4144,5 kg M sama dengan 4,1445 ton M sama dengan 4,1445 kali 10 akar 7 nmm. Untuk FSA sama dengan Mmax dikali SS kali SX sama dengan 4,1445 kali 10 akar 7 dibagi 1490 kali 10 akar 3 didapatkan hasil 27,815 MPa. Untuk FSH sama dengan FSA yaitu hasilnya 27,815 MPa. Untuk tahap kedua yaitu beton sudah mengeras, jadi beban hidup 500 kg per meter persegi dipikul oleh penampang komposit. Jadi beban hidup yang harus dipikul itu 500 kali 2,5 didapatkan 1250 kg per meter. Nah, untuk M maksimalnya yaitu 1,8 dikali 1250 dikali 6 akar 2 didapatkan hasil 5625 kg meter sama dengan 5,625 dikali 10 akar 7 nmm. Tambahan tegangan yang terjadi yaitu FC nya sama dengan M maksimal dikali N kali SC sama dengan 5,625 kali 10 akar 7 dibagi 9 kali 5812,39 dikali 10 akar 3 sama dengan minus 1,075.
Terus FSA-nya yaitu sama dengan M maksimal dibagi SSA sama dengan 5,625 dikali 10 akar 7 dibagi 27012,62 dikali 10 akar 3. Didapatkan hasil minus 2,08 MPa. Untuk FSB yaitu M maksimal dibagi SSB sama dengan 5,625 dikali 10 akar 7 dibagi 2130,7 dikali 10 akar 3 sama dengan 26,39 MPa. Untuk selanjutnya yaitu ada gambar profil WF dan yang lain-lainnya itu dari hasil-hasil yang telah dihitung tadi. Ada FC, FSA, dan FSB-nya. Terus untuk pemeriksaan tegangan untuk sistem pelaksanaan dengan perancah atau di tegangan bentang untuk tahap pertama yaitu balok memikul 921 kg per meter. Untuk M maksimalnya yaitu 9/128 dikali Q kali L kuadrat sama dengan 9/128 dikali 921 dikali 3 akar pangkat 2 didapatkan hasil 582,82 kg M. Dijadikan NMM yaitu 0,58282 kali 10 akar 7. Untuk M maksimal minus yaitu 1/8 dikali Q kali L kuadrat sama dengan 1,8 dikali 921 dikali 3 kuadrat sama dengan 1036,125 kg meter. Dijadikan Newton milimeter yaitu 1,036125,10 akar 7. Selanjutnya untuk M plusnya sama dengan 9/128 dikali KL kuadrat. Itu ada bentang 3 meter dan 3 meter. Untuk yang pertama itu 3/8 kali Q per L, 5/4 kali Q per L, dan 3,8 kali Q per L. Selanjutnya untuk grafik yang kanan itu untuk M minus yaitu 1/8 kali QL kuadrat. Untuk M plusnya yaitu min FA sama dengan FSB yaitu 0,5282 dikali 10 akar 7 dibagi 1490 dikali 10 akar 3 yaitu sama dengan 3,91 MPa. Pada M minus yaitu FSA sama dengan min FSB sama dengan 1,036125 dikali 10 akar 7 dibagi 1490 dikali 10 akar 3 didapatkan hasil 6,95 MPa. Terus selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Untuk selanjutnya pada tahap 2 plat beton sudah mengeras, penunjang di tengah dilepaskan, pada tengah bentang timbul momen lentur akibat R8 dan beban hidup yang besarnya pada M plus sebesar 5180,625 plus 5625 sama dengan 10.805,625 kg meter sama dengan 10,805625 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Pada FC dengan rumus M dibagi N kali SC sama dengan 10,805 sekian kali 10 pangkat 7 per 9 kali 5812,39 kali 10 pangkat 3 dihasilkan minus 2,06 MPa. Pada FSA dengan rumus M per STD sama dengan 10,805625 kali 10 pangkat 7 per 2701 dikali 10 pangkat 3 dihasilkan minus 4 MPa. Terus pada FSB dengan rumus M per SSB sama dengan 10,805625 kali 10 pangkat 7 dibagi 2130 kali 10 pangkat 3 dihasilkan 50,71 MPa. Nah, digambarkan dengan di sini ada jepit dan roll, di tengahnya dikasih nilai R sebesar 3453,75 kg dengan Q-nya 1250 kg per meter. Nah,
3/8, terus dihasilkan gaya sebesar dari yang kanan itu 3885,47 kg meter, yang di tengahnya itu ada gaya sebesar 5180,625 kg meter dengan BMD akibat RS. Terus dengan SFD-nya 3885,47 kg meter dan di tengahnya ada gaya sebesar 5625 kg meter. Nah, selanjutnya pada 3/8 L dari tepi kiri timbul momen sebesar pada M plus sebesar 3885,47 ditambah 3427,73 dihasilkan 7313,2 kg meter atau 7,3132 kali 10⁻⁷ Newton mm. Dengan FC rumusnya M per N kali SC dihasilkan 7,3132 kali 10⁻⁷ dibagi 9 kali 5812,39 kali 10⁻³ dan diperoleh hasil minus 1,39 MPa. Dengan FSA dengan rumus M per SD sama dengan 7,3132 kali 10⁻⁷ dibagi 27012,62 dikali 10⁻³ diperoleh hasil minus 2,71 MPa. Dan terakhir FSB dengan rumus M dibagi SSB dihasilkan 7,3132 kali 10⁻⁷ dibagi 2130,7 dikali 10⁻³ diperoleh hasil 34,32 MPa. Dengan tegangan total dari FC pada tengah bentang itu minus 2,06 MPa dan pada 3/8 L dari sisi kiri diperoleh minus 1,39 MPa. Dan pada FSA pada tengah bentang itu yang tadi 6,95 dikurangi 4 diperoleh 2,95 MPa. Dan pada 3/8 L dari sisi kirinya min 3,91 dikurangi 2,71 diperoleh minus 6,62 MPa. Dan pada FSB pada di bentang tengahnya itu minus 6,95 ditambah 50,71 diperoleh 54,62 MPa. Dan pada bentang 3/8 dari kirinya itu 3,91 ditambah 34,32 diperoleh 38,23 MPa. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.